Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratul habaib wal asatidah asy-syurafa wal hadirun al-a'izza, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah taala, bersama orang-orang yang insyaallah dari mereka kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Di majlis seperti inilah Allah curahkan keberkahannya bagi kita semua. Semoga insyaallah tidak keluar kita dari majlis ini kecuali semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Yang sakit disembuhkan Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, semua hutang kita dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Yang belum dapat jodoh insyaallah segera dapat jodoh. Yang sudah insyaallah mampu mensyukurinya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita kumpul di majlis yang mulia dan kita berharap semoga insyaallah Allah tidak mengharamkan kita untuk mendapatkan keberkahannya. Allahumma la tahrim khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana wa judan wa amtinana. Berdiri saya di sini niabatan anil akh al-ustaz Al-Habib Qasim bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf dan keluarga besarnya. Malam hari ini kita kumpul di Komplek Hayyun Nasim. Tetapi tertulis di jadwal bahwa jadwal ini adalah jadwal Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Maka akan timbul pertanyaan, apa hubungan Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf dengan Komplek Hayyun Nasim? Karena Komplek Hayyun Nasim ini cikal bakal keberadaannya, cikal bakal berdirinya adalah dari rumah utama Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf di Jalan Dr. M. Isa, yang kemudian rumah itu sekarang berdiri kokoh di Pondok Pesantren Rubat Al-Muhibbin sebagai ma'had banat, dan kemudian putra-putri almarhum Al-Habib Abdullah mengisi komplek ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 8. Ini yang namanya barokah habbah, idza barakal maula talaqi hubub. Satu butir kalau diberkahi oleh Allah, kata sahibul maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi, satu benih, satu butir kalau diberkahi oleh Allah akan membawa butiran-butiran yang lain, akan membawa keberkahan-keberkahan yang lain. Mudah-mudahan insyaallah keberkahan itu juga kita dapatkan. Karena hari ini kita mendengarkan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf lebih dikenal dengan Habib Dola Imam. Beliau semasa kecilnya dididik oleh orang tuanya, kemudian duduk bersama para habaib yang ada di zamannya. Adrak Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, adrak Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab. Beliau menempati masa-masa tersebut dan menempati masa-masa di mana para aulia, para salihin hidup di zamannya, dan beliau betul-betul mengambil kesempatan yang luar biasa. Karena kesempatan tidak pernah datang dua kali. Seseorang yang cerdas adalah orang yang mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga saat kesempatan tersebut tidak diangkat oleh Allah Ta'ala, keberkahannya masih terus mengalir kepada beliau. Beliau Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf dikenal dengan Al-Habib Abdullah Imam. Kata Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihish, kenapa Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf dilakopi atau digelari dengan Al-Habib Abdullah Imam? Karena 40 tahun beliau mengimami di Masjid Darul Muttaqin dari sejak masih musalla.
sampai akhir hayatnya, sampai hari-hari terakhirnya beliau menjadi imam, baik salatul fajr, salat subuh, dan salat isya, salat tarawih, dan salat-salat yang lain. Beliau menjadi imam, mendawamkan hal tersebut sehingga gelarnya, sehingga apa yang ada pada dirinya melekat menjadi gelar keseharian. Dan ini istiqamah yang luar biasa, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan juga kepada kita. Dan beliau yang menarik, di akhir-akhir umurnya, di hari-hari tersebut, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya. Beliau tidak bisa melihat. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf di akhir umurnya lebih kurang usia beliau 45 tahun atau 55 tahun diangkat penglihatannya oleh Allah Ta'ala. Dan inilah yang luar biasa, beliau semasa masih bisa melihat, memanfaatkan kesempatan untuk duduk bersama para alim, para ulama, orang-orang saleh, duduk dengan membaca Al-Quran, sehingga bahkan dikatakan Al-Habib Abdullah ini kalau melihat yang lain nggak bisa lihat, tapi kalau melihat Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran, beliau pegang Al-Qurannya, beliau bisa melihat bacaan Al-Quran. Dan beliau hafal semua maulid dan qasaid. Jadi yang kita baca tadi, kita baca Sentud Duror saja 40 malam mungkin masih susah-susah. Untung-untung kami melok ini. Ba'da tanaqqulihi fil butun wa dhuhur, melok bae. Al-Habib Abdullah dari awal sampai akhir beliau hafal. Bukan hanya Sentud Duror. Beliau di Masjid Darul Muttaqin kalau habis salat subuh, salat fajar, hari Senin baca Maulid Ad-Dibai. Al-Habsyi, hari Senin Al-Habsyi, hari Kamis Ad-Dibai, hari Jumat, hari Sabtu Barzanji. Hafal di luar kepala. Barzanji, Barzanji bukan hanya Barzanji Nathar, Barzanji Nazam, Dibai, Maulid Azab, Maulid Sentud Durar, Diwan Hadra, semua qasaid Al-Imamul Haddad di luar kepala, sehingga kita waktu umpa-umpaan ada lebih dari 100 rumah dalam satu hari itu yang mimpin Al-Habib Abdullah Al-Kaf. Dari awal sampai akhir umpa-umpaan, beliau tidak bisa melihat, rumah tangganya tinggi beliau naik. Kita kadang-kadang umpa-umpaan zaman ini baru 3 rumah lah ngos-ngosan, baru ikut rumah kita sudah didatangi, sudah tidak mau datang lagi ke rumah orang lain. Tapi Al-Habib Abdullah sampai selesai, bahkan beliau yang memimpin bacaan qasidah dari awal sampai akhir. Kalau ada acara, ada barnamij, ada undangan, ada tahlil, Al-Habib Abdullah adalah termasuk orang yang pertama hadir bersama Sayyidul Jid Al-Habib Ahmad bin Zain bin Syahab. Kalau beliau tidak ada uzur, beliau yang pertama hadir. Fatihah indah Sayyidul Jid, pasal pertama indah Al-Habib Abdullah. Luar biasa keberkahan. Kita sekarang kadang-kadang hadir di majelis sudah di ujung di buntutnya. Tidak apa-apa, alhamdulillah, kata orang dapat buntut jadilah, tinggal lokak makannya misalnya, alhamdulillah, tapi tidak ada masalah. Lihat bagaimana orang-orang tersebut mencari keberkahan dari Allah Ta'ala, dan beliau istiqamah di dalam hal tersebut sampai di akhir umurnya. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf adalah orang yang luar biasa ketika membaca qasidah, sebagaimana tadi kita dengarkan Ustaz Mansur Idris Asmawi baca qasidah, Tafa'ul Al-Habaib, para habaib mengikuti, guru-guru kita bisa mengikuti bacaannya, bahkan kadang-kadang tanpa disadari badannya melok goyang, kepala melok goyang karena keasyikan dengan bacaan tersebut, karena kerinduan kepada Nabi besar Muhammad, dan karena faham dengan maknanya apa yang dibaca. Al-Habib Abdullah bukan hanya hafal, tapi beliau paham dengan apa yang dibaca, sehingga kadang-kadang lagi mimpin majelis maulid, tidak jarang air mata menetes dari matanya saat beliau baca Mahalul Qiyam, saat beliau baca qasidah, dan ini mendarah daging pada diri beliau dan diwariskan kepada anak-anaknya dan kepada orang-orang yang pernah belajar di rumah. Karena rumah beliau itu menjadi tempat belajar ngaji orang-orang di zaman tersebut. Jadi kita waktu kecil-kecil belajar ngajinya
nama majelisnya Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Jadi kalau sekarang Al-Habib Qasim punya majelis ta'lim dan majelis zikir Al-Hidayah, itu tabarrukan, ngambil berkah dari majelis yang dulu ada di rumahnya, yang diasuh langsung oleh ibunda beliau Al-Hubabah Alawiyah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian Al-Habib Abdullah ini saking mendarah dagingnya, beliau termasuk dalam sabda Nabi SAW, yamutul mar'u ala ma'asha, seseorang bakal mati bagaimana cara hidupnya. Di akhir umurnya beliau mengumpulkan semua putra-putrinya, kemudian beliau meninggalkan pesan-pesannya, dan kemudian membaca qasidah, membaca salawat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, dengan suara yang lantang, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi taubah wal qabul. Ini sering beliau senandungkan, beliau bawakan. Kalau ada umpaan misalnya di rumah tersebut baru ada yang wafat, qasidah ini yang beliau bawakan. Dan kemudian akhir umurnya beliau tutup dengan kalimat qasidah tersebut sampai selesai. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, ahabba liqa Allah fa ahabballahu liqa'ah. Beliau rindu untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun merindukannya. Banyak pesan bisa kita ambil dari almarhum. Istiqamah dalam salat berjamaah, tidak pernah salat kecuali dalam jamaah, mengimami salat di masjid. Berbagai macam kondisi yang ada pada diri beliau tidak menghalanginya untuk melakukan ketaatan, tidak menghalanginya untuk bersilaturahmi, tidak menghalanginya untuk nyampaikan hajat wong lain. Siapapun berhajat tidak pandang, nak yang kaya ngundang, nak yang miskin ngundang, nak yang 100 watt, nak yang 5 watt, beliau hadir duluan dan beliau membacakan maulid dan doa. Berapa banyak di antara kita, anak-anak kita yang mendoakannya Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Lahir beliau 1922 dan wafat lebih kurang tahun 2000 Miladiyah. Semoga Allah merahmatinya. Ma'asyiral habaib wal aba wal hadirun al aizzah. Jadi wajar dan pantas kalau majelis Maulid Arba'in ini memang setiap tahun menjadwalkan di rumah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Kenapa? Karena beliau itu kalau event olahraga itu ada maskot kan? Ada maskot. Maskot itu simbol. Karena memang dari dulu Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf adalah maskotnya Maulid. Simbolnya Maulid di kota Palembang dari dulu Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Maka itu insyaallah mudah-mudahan hujan yang turun dari awal majelis tadi menjadi pertanda hujan rahmat yang Allah turunkan di majelis kita insyaallah. Dengan berkah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, berkah para habaib kita, guru-guru kita, semoga Allah menjaga beliau semua. Al-Habib Umar, Al-Habib Muhsin, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Ali, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Segaf, Al-Habib Rusdi, dan semua guru-guru kita yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Di akhir penutup, nih anak minta itu. Ini ada hubungannya. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf ini pedagang. Jadi sebelum beliau wafat, sebelum beliau diangkat oleh Allah penglihatannya, beliau ini pedagang tijarah luar biasa. Tapi ingat, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, tidak membuat mereka lalai, tetap sholat berjamaah di Masjid Agung. Setiap waktunya tetap sholat berjamaah di Masjid Agung. Tijarahnya sukses. Makanya tuh beli rumah depan rumah Jalim. Rumahnya depan rumah Jalim. Hebat. Tahun itu rumah di situ harganya luar biasa mahal. Dari mana? Berkah dagang. Dagang dengan ilmunya karena duduk di majelis talim, sehingga hartanya barokah, duitnya berkah, sampai hari ini masih berkah. Duit halal berkah, tidak bakal hilang. Zakat keluar rapi. Itu orang-orang tua dulu. Kalau sudah Ramadan, di akhir Ramadan tutup satu toko satu hari, ngerol barang dihitung. Zaman ini main guncang dadue sekian untuk zakat. Kadang-kadang zakatnya benar tidak benar, wallahu a'lam. Zaman dulu dihitung. Madal sekian. Itu Al-Habib Abdullah dan orang-orang saleh seperti dulu. Jadi beliau pedagang. Maka itu beliau juga orang yang istiqamah memajukan ekonomi umat. Di rumahnya waktu itu ada juga warung dagang.
supaya kita ada alternatif. Tidak mesti belanja kepada orang non-muslim, belanjalah kepada saudara kita sesama muslim. Hari ini, ini bukan iklan, bukan. Ini produk. Ini produk, salah satu produk. Agennya kebetulan Habib Qasim di sini. Ini minyak thayyiban namanya. Minyak ini minyak barokah. Barokah insya Allah yang make ini, yang ngaweknya wong berkah. Anda tidak usah sebut siapa. Yang makinya juga dapat berkah. Jadi ada bacaannya di sini, di ngaji ke dulu burdah di sini untuk niat baik. Jadi yang sakit-sakit insya Allah diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Kalau masalah harga dan lain-lain, kaget nanya sama Habib Qasim. Di depan juga mungkin ada. Dan nanti di majelis-majelis kita silahkan dimanfaatkan. Dan keuntungannya murni untuk perjuangan dan dakwah Islam. Di luar operasional, jangan kaget ngomong nanti operasional, ada operasionalnya. Ada operasional yang jual, ada operasional yang agen. Tapi untungnya murni setelah selesai bersih diberikan untuk perjuangan Islam. Maka itu nanti silahkan dijingok yang kepengen. Harganya kalau tidak salah paket ini 100.000. Kalau yang beli sampai 7 boleh tas dan ada penghangatnya. Ada penghangatnya. Ini sambil promosi. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita semangat. Ini sampel kecil. Tahun lalu Anda masih ingat ada ceramah di depan itu, bahwa yang harus kita perjuangkan saat ini salah satunya adalah kemajuan ekonomi umat Islam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ada Ustaz Solihin di belakang. Laulana faman siwana. Itu motonya Ustaz Solihin, selalu ngomong sama anak. Laulana faman siwana. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka itu hari ini minumnya alhamdulillah Habib Qasim Oke. Karena agen tunggalnya Ustaz Solihin. Kan Ustaz Somad ngomong. Jadi kalau majelis maulid dan lain-lain, buat apa cari punya uang kalau punya kita ada? Kalau kita punya produk, kalau kita punya sendiri, ayo manfaatkan. Ini untuk kebangkitan umat Islam, ini untuk kemaslahatan kita bersama, dan insya Allah nanti akan lebih jelasnya penceramah kita yang lebih pakar, Al Habib Ali bin Ahmad bin Alwi Bahsin, akan menjelaskan kepada kita. Hakadha minni, mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya ketahui tentang almarhum. Semoga insya Allah keberkahan almarhum dan semua orang-orang tua kita dan semua syiban-syiban yang juga termasuk ada di komplek ini, putra-putra beliau, insya Allah mengalir kepada kita semua insya Allah. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa'anahum alaih, waffiqna Allahumma lil khair wa'inna alaih. Allahumma ya muhawwil al ahwal, hawil ahwalana wa ahwal al muslimin ila ahsani hal بحقك وقوتك يا عزيز يا متعال وبحق هؤلاء الرجال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.